Izin sebelumnya perkenalkan diri, saya Rizky Arjuna, mewakili teman-teman dari WNP Prodi PPKN. Bu, izin mewawancara tentang metode penilaian yang digunakan oleh Ibu terhadap siswa di dalam kelas. Terdapat 4 pertanyaan, Bu. Kita langsung saja ya, Bu. Untuk yang pertama yaitu dalam proses belajar dan mengajar di dalam kelas maupun di diskusi di luar kelas, metode penilaian apa yang Ibu gunakan? Kalau dalam pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas, Ibu pernah menerapkan 2 metode. Yang satu PBL, project. Yang kedua ada PBL. Jadi penggunaannya pun berbeda. Kalau untuk PBL berarti nanti tidak akan ada hasil di akhirnya. PBL berarti hanya menyelesaikan masalah yang ada, mulai dari siswa itu sendiri. Siswa itu yang Ibu berikan rangsangan supaya dia bisa menyelesaikan masalah. Jadi yang menyelesaikan masalahnya bukan guru, tapi siswa itu sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Nah, guru membimbing dia untuk menyelesaikan masalah. Kan itu yang problem dari sebelumnya. Jadi kita kasih masalah, kita bimbing dia untuk mereka untuk menyelesaikan masalah dan mereka selesaikan masalah mereka sendiri. Itu yang PBL. Terus yang PBL itu prosesnya bertahap, menjadwal. Contoh dalam materi puisi misalkan, nanti Ibu akan berikan masalah ke mereka. Masalah itu tidak harus problem ya. Masalah itu bisa jadi ide, kan? Ide-ide ke mereka. Setelah itu mereka akan kembangkan ide. Setelah mereka kembangkan ide itu, nanti akan ada bimbingan-bimbingan khusus terjadwal kepada mereka. Nah, nanti di waktu yang disepakati itu akan ada hasilnya, gitu. Misalkan hasilnya buku kumpulan puisi, itu udah ada tuh. Buku kumpulan cerpen coba. Buku kumpulan artikel juga. Nah, tidak harus PBL itu harus dalam bentuk produk buku, ya bisa jadi dalam bentuk video drama gitu. Kan anak-anak sekarang udah canggih ya, teknologi itu ada, apalagi untuk mengedit video itu sangat mungkin lebih bagus daripada kita guru-gurunya gitu kalau untuk mengedit video segala macam. Nah, itu untuk yang PBL dan PBL juga ada 2 yang kita lakukan, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, Bu, dalam metode yang sudah Ibu sampaikan barusan, apakah di dalam tersebut ada strategi soal HOTS yang digunakan sebagai acuan dalam penilaian? Kalau untuk penilaian itu lebih kita ke asesmen tentunya lagi ya. Jadi bukan ke prosesnya. Asesmen itu kan ada yang 3 bagian. Kalau di kurikulum mereka sekarang ada asesmen yang pertama itu adalah asesmen diagnostik. Jadi sebelum guru mengajar, berikan sebuah pertanyaan lah, nggak perlu banyak-banyak, 1 aja cukup. Tapi 1 itu bisa memantik semuanya, timbul ide-idenya. Itu asesmen pertama, asesmen diagnostik. Nah, di mana letak HOTS-nya? Dari segi pertanyaan kita tadi, pertanyaan kita itu hanya sekedar bertanya apa, kapan. Kalau hanya itu saja, di mana? Apakah itu udah termasuk ke HOTS? Nah, belum. Nah, HOTS itu bisa kita memberikan pertanyaan berupa misalkan bagaimana, mengapa, kan melatih dia supaya berpikir. Di bagian yang asesmen formatif, berarti di proses itu kan akan ada juga asesmen formatifnya. Nah, boleh dalam bentuk pertanyaan secara lisan, boleh secara tulisan. Itu asesmen formatif. Terus yang terakhir ada asesmen sumatif namanya. Asesmen sumatif berarti seperti yang proses sekarang. Nah, tapi tidak harus seperti itu asesmen sumatifnya. Bisa jadi asesmen sumatif itu kita berikan proyek akhir untuk siswa yang bersangkutan. Misalkan ya, seperti yang tadi kan di PBL tuh ada tugas akhirnya dalam bentuk video, dalam bentuk buku. Itu sudah termasuk ke asesmen akhir sebenarnya, asesmen sumatif. Jadi jangan berpikir kalau dalam kurikulum mereka asesmen sumatif itu hanya soal dan soal. Tidak seperti itu. Mengenai HOTS dan tidak HOTS-nya, itu kembali ke item pertanyaan kita tadi. Kalau pertanyaan kita hanya seputar konsep,
Kalau konsep itu tidak ada coachnya. Yang coach itu bagaimana cara kita menggiring siswa supaya dia berpikir lebih aktif, kreatif dia. Dan ketiga, dalam metode yang sudah diterapkan tersebut, apakah terdapat kekurangan dan kelebihan? Kalau itu mungkin dua sisi ya, selalu ada. Baik itu PBL maupun PJBL itu ada kelebihan dan kekurangan. Kalau di yang PJBL, kekurangannya adalah dalam membimbing siswa, waktu kita tuh nggak bisa rutin. Itu kendala dalam pembelajaran siswa. Kenapa? Karena kita kan ibaratnya kalau istilah dikejar kurikulum ya, mengajarkan materi ini akhirnya bimbingannya tuh nggak bisa full. Jadi ada sebagian memang siswa itu mandiri dalam mengerjakan. Jadi sebagiannya yang kita terbimbing, bagian mandiri. Bagusnya ada juga teman-teman ya, ada semua mereka. Bukan didikte dari awal sampai akhir. Itu kekurangnya berarti dari segi waktunya, waktu bimbingannya tidak bisa terjadwal seperti yang sudah kita bikin serapi mungkin dalam tulisan. Terus untuk yang PBL, kadang kita agak kesulitan dalam menggiring siswa itu nggak semuanya yang punya ide, hanya beberapa gitu yang punya ide. Jadi terkadang ada beberapa siswa yang tidak punya ide itu kemauannya untuk belajar itu juga minim. Jadi gimana kita akan melahirkan idenya itu PR untuk kita sebagai guru masa depan itu. Gimana caranya supaya dia mampu untuk mengeluarkan idenya tadi. Kenapa dia nggak mau mengeluarkan? Dia bukan malas, tidak, tapi dia tidak percaya diri dengan ide yang dia punya. Nah, itu kebanyakan. Dia bisa, tapi salah nanti bu, akhirnya nggak tersampaikan. Pertanyaan keempat atau pertanyaan terakhir pada sesi wawancara kali ini, pertanyaannya, pada metode yang sudah Ibu terapkan tersebut, apabila ada siswa yang tidak menguasai atau belum tuntas dalam penilaian tersebut, apa solusi yang Ibu berikan? Itu mungkin lebih ke refleksi lagi ya. Refleksi ibaratnya setelah kita evaluasi, kita laksanakan evaluasi atau penilaian, ternyata masih ada kekurangan anak A, B, C, D. Jadi seandainya anak itu kekurangannya itu memang di bawah batas yang sudah kita tentukan, otomatis akan kita lakukan remedial. Remedial itu bukan berarti kita berikan soal yang berbeda, tidak, tapi soal yang sama yang tidak bisa terselesaikan oleh dia. Jadi soal yang kemarin itu nggak terselesaikan, kasih soal baru, itu kan berarti dia. Itu kendala biasa kan guru-guru kalau remedi itu soal baru dikasih. Nah harusnya nggak seperti itu. Karena yang ibaratnya yang load seperti ini, jangankan HOTS ini belum selesaikan, diganti lagi soal yang baru. Nah, itu dia semakin nggak mampu untuk menyelesaikan, nggak tuntas dia. Jadi cara ibu memang misalkan ibu kasih 5 soal, nah yang terselesaikan sama dia cuma 2, berarti 3 nggak. Yang 3 itu kan kita ulang kembali. Bagaimana supaya mereka mampu menyelesaikan yang 3 ini? Jika udah selesai, berarti udah sampai tahapnya itu. Jangan dipaksakan lagi, karena tidak semua punya kemampuan yang sama. Dia bisanya mengerjakan cuma 3 bisanya. Kita paksa jadi 5, dia nggak bisa. Nah, kalau memang 3 itu tidak bisa dia selesaikan, maka berarti nilainya udah tuntas sebenarnya. Tapi kita bikin rentang-rentangnya. Nah, misalkan rentang nilai yang mengerjakan rendah, nilai rendah gitu. Nilai rendah itu maksudnya dia tetap tuntas, tapi tuntas sesuai dengan kemampuan dia. Kemampuan beda-beda tuh. Nah, ada rendah, sedang, tinggi. Bukan tidak tuntas ya, karena di kurikulum mereka tidak ada tuntas. Jadi kemampuannya rendah, segini batasnya, misalkan 80 batasnya. Nanti kemampuannya yang sedang sekitar 85 sampai 190. Terus yang kemampuannya tinggi dari 91 ke atas. Kita bikin rentang-rentangnya, sampai bikin nggak tuntas. Itu untuk yang kedua. Jadi bukan berikan soal baru ya, masih soal yang sama. Karena itu aja belum terselesaikan sama mereka. Bagaimana kita mau bikin soal baru? Tambah bingung anak jadinya. Makanya nggak selesai pendidikan kita gitu. Jadi kita nggak bisa sebelumnya menyalahkan kita.
ada sedikit kesalahan dari guru itu sendiri. Terus yang untuk pengayaan kita gunakan untuk yang anak-anak yang memang dia udah bisa menyelesaikan level itu. Misalkan level 1 dia udah selesai, level yang rendah tadi. Berarti kita naikkan sedikit. Level menengah, naikkan lagi tarafnya sampai level tinggi, sampai dia terampil. Itu saran. Tapi kita nggak boleh paksakan. Kalau dia memang stucknya hanya di level menengah, ya udah menengah saja. Jangan paksakan dia jadi tinggi. Kan nggak mungkin ya kita ajarkan ikan itu untuk memanjat. Gimana caranya? Nggak bisa, sampai ikan pun itu mati dia nggak bisa memanjat. Itulah istilahnya ya. Jadi pengayaan itu lebih ke bertahap gitu. Tapi kalau misalnya udah stuck di sana jangan dipaksakan. Iya. Karena itu pengayaan itu berupa pemantapan lah sama dia pematangan materi oleh siswa yang bersangkutan. Jadi pengayaan tidak wajib, namanya pengayaan, jadi boleh ada, boleh tidak. Tapi kalau remedial itu diusahakan ada, ya nampak peningkatan siswa itu bagaimana. Terima kasih Bu atas waktunya dalam mewawancara kami ini. Mungkin kalau ada kekurangannya mohon maafkan, kami undur diri. Terima kasih. Sama-sama juga. Terima kasih sudah mempercayakan wawancaranya ke Bu. Kan banyak lagi.